Halo, selamat datang kembali. Kita langsung aja ya. Kali ini kita mau ngobrolin lebih dalam materi yang Anda kirim. Bab 1 dari buku Mark Manson, sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Kita fokusnya ke bagian awal yang judulnya Jangan Coba-Coba. Terus ada lingkaran setan umpan balik, sama pertanyaan kunci di akhir bab itu, jadi Mark, apa inti dari buku ini? Kita coba gali nih, apa sih ide utama Manson di bab pembuka yang lumayan provokatif ini. Menariknya nih, kita mulainya malah dari sosok Charles Bukowski. Mungkin ada yang belum kenal ya. Dia ini penyair, novelis, yang akhir hidupnya lumayan sukses lah. Tapi ya gitu, dia dikenal juga pemabuk berat, penjudi. Nah, anehnya nih, di batu nisannya itu ada tulisan jangan coba-coba. Loh kok gitu ya? Bukannya orang sukses itu biasanya justru karena mencoba terus? Kegigihan yang biasa kita dengar, justru sebaliknya. Bagi Manson, Bukowski itu sukses bukan karena dia mati-matian berusaha jadi penulis hebat atau orang yang lebih baik gitu. Suksesnya itu katanya datang karena dia udah nyaman sama dirinya apa adanya. Termasuk sisi jeleknya, kegagalannya, dia jujur soal itu. Dan yang penting, dia kayaknya nggak terlalu peduli sama definisi sukses kebanyakan orang. Dia nggak mencoba jadi orang lain. Oke, ini menarik nih. Jadi sikap jangan coba-coba ini kayak kebalikan banget ya sama budaya kita sekarang. Yang rasanya tuh selalu aja mendorong kita buat jadi lebih positif, harus lebih happy, lebih kaya, lebih keren, pokoknya serba lebih. Kayak ada tekanan gitu ya. Betul sekali. Dan ironisnya, kata Manson, justru obsesi kita sama hal positif ini yang sering bikin kita tambah merasa nggak enak. Dia sebut ini lingkaran setan umpan balik. Pernah nggak sih Anda ngerasa cemas, terus malah jadi tambah cemas karena mikirin kenapa kok cemas? Atau ngerasa bersalah, terus jadi merasa bersalah lagi karena tadi merasa bersalah? Atau marah karena kok gampang banget marah? Nah, itu dia. Kita kayak terjebak ngurusin perasaan negatif kita sendiri. Wah, ini sering banget sih kejadian. Apalagi kalau buka media sosial ya. Kayaknya semua orang liburan mulu, pencapaiannya keren-keren, senyum terus. Makin berasa deh, kok hidup gue gini amat ya? Kok gue nggak sebahagia mereka sih? Jadi makin, ruwet gitu perasaannya. Tepat. Kita jadi merasa ada yang salah sama diri kita. Cuma gara-gara kita lagi merasa nggak enak. Padahal kan merasa nggak enak itu wajar banget ya. Nah, solusi Manson ini agak, gimana ya, nggak biasa. Bukan dengan makin getol ngejar perasaan positif. Dia malah ngutip filsuf Alan Watts soal hukum kebalikan. Katanya, makin Anda kejar rasa nyaman atau bahagia, malah makin nggak puas. Kenapa? Soalnya ngejar sesuatu itu kan secara nggak langsung nunjukin kalau Anda belum punya itu. Sebaliknya nih, solusi Manson itu justru belajar buat sedikit masa bodoh aja kalau lagi merasa nggak enak. Terima aja pengalaman negatif itu. Misalnya, oke, gue lagi sebel nih. Ya udahlah, justru sikap ini yang bisa mutusin lingkaran setan tadi. Jadi intinya bukan jadi apatis atau cuek bebek sama semua hal gitu ya, tapi lebih ke menerima aja kalau perasaan negatif itu ya bagian dari hidup, dan nggak usah panik atau merasa gagal karenanya. Kalau gitu, apa dong poin utama yang mau disampaikan Manson di buku ini, setidaknya dari bab 1 ini? Pertanyaan bagus. Jelas bukan soal jadi orang yang nggak peduli sama sekali. Bukan itu. Justru intinya itu kepedulian yang selektif. Belajar milih apa sih yang beneran penting buat Anda, apa yang pantas dapat perhatian dan energi Anda. Istilahnya, Anda milih medan perang Anda sendiri, harus didasari nilai-nilai yang emang berarti buat Anda. Buku ini tuh nggak janjiin hidup tanpa masalah, itu nggak mungkin, kata Manson. Penderitaan itu pasti ada, nggak bisa dihindari. Tapi kita bisa belajar milih penderitaan mana sih yang berharga buat kita jalanin. Jadi, ini soal mengubah cara pandang, mengubah rasa sakit jadi alat, trauma jadi kekuatan, masalah jadi masalah yang lebih baik, masalah yang lebih kita pilih gitu. Jadi semacam pencerahan praktis lah, bagaimana menemukan makna justru di tengah kesulitan, bukan lari darinya. Oke, jadi jelas ya, bab 1 ini langsung nantang konsep pengembangan diri yang umum kita dengar. Bukan tentang lari dari yang negatif terus ngejar kebahagiaan yang kadang semu. Tapi justru, kayaknya berdamai dulu sama yang negatif itu. Baru deh secara sadar milih apa sih yang emang layak kita perjuangkan dan pedulikan. Milih masalah mana yang mau kita hadapi. Gitu ya? Betul. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda coba renungkan dari bab ini.
Coba deh pikirin satu emosi negatif yang sering Anda rasain. Mungkin cemas, atau kesal, atau merasa kurang gitu. Nah, gimana kalau nanti pas perasaan itu muncul lagi, Anda coba untuk nggak terlalu ambil pusing gitu. Nggak terlalu mikirin kenapa Anda merasakannya. Coba terima aja kehadirannya. Nggak usah dilawan mati-matian atau malah ngejudge diri sendiri. Kira-kira nih, apa ya yang bakal berubah buat Anda kalau sikapnya kayak gitu? Wah, iya juga ya. Pertanyaan yang menarik banget buat direnungkan sendiri nih. Oke deh, terima kasih banyak sudah berbagi sumber dan obrolan ini. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya.